Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dan sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Orang berpikir apapun itu tergantung sumbernya. Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Pengetahuan yang keruh, yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikiran. Halo, Assalamualaikum saudara-saudara. Tingkah netizen kita memang luar biasa, kadang lucu, kadang arogan, dan kadang juga cerdas dan unik. Kali ini netizen membandingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan nelayan aktivis di perairan Tangerang, yaitu namanya Khalid. Kalau kita melihat penampilan Khalid, baik di talkshow di TV maupun di dalam keterangan-keterangan terhadap media, memang luar biasa cerdas, kemudian tajam dan bahkan filosofis gitu. Tetapi kemudian ketika kita menyaksikan apa yang ditampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika menjawab berbagai pertanyaan, itu membuat banyak orang, terutama netizen itu, miris. Kemudian potongan-potongan pertanyaan dan jawaban yang disampaikan kepada Khalid dan yang disampaikan kepada Gibran itu disandingkan di dalam unggahan-unggahan di media sosial, dan orang kemudian menyadari bahwa Khalid memang terlihat jauh lebih cerdas ketimbang Gibran Rakabuming Raka. Tentu ini fenomena media sosial di satu sisi, tetapi juga di sisi lain adalah fenomena bagaimana rekrutmen pemimpin-pemimpin negeri ini dilakukan dengan cara yang tidak terlalu proper sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kemudian menjadi bahan tertawaan publik, bahkan dibandingkan dengan seorang nelayan. Tentu ini ironi yang layak kita bahas, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem rekrutmen politik kita di satu sisi, dan apa yang terjadi di dalam sistem pendidikan politik kepada publik secara keseluruhan. Kita akan membahasnya dengan Bung Halili Hasan, seorang peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar Bung Halili? Kabar baik Bung Ali, mantap selalu. Mantap. Apapun komentar netizen. Iya, iya Bung. Kita akan membahas lagi tentang Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, yang kali ini dibandingkan dengan seorang nelayan, Bung, dalam hal mengartikulasikan pikiran dan gagasan, serta bagaimana mereka menanggapi isu-isu aktual yang sedang terjadi. Mungkin kita bahas dulu ini fenomena netizen yang memang kadang-kadang jahil seperti ini, tetapi kadang-kadang juga sangat terlihat cerdas juga, Bung, bagaimana mereka membuat komparasi-komparasi seperti itu. Yang paling menarik menurut saya, Bung Ali, ada satu komentar yang saya baca itu, dan itu kira-kira menggambarkan apa yang dibincang oleh Bung Ali dari tadi ya. Soal apa? Soal bagaimana perbandingan kualitas antara Wakil Presiden kita dengan Khalid sang nelayan. Dan komentarnya simpel saja, Bung. Satu frasa yang nyelkit gitu ya. Komentarnya, Wapres yang tertukar. Wapres yang tertukar. Jadi ini jahil banget kan. Tapi ya itu menggambarkan begitu banyak hal yang kira-kira fenomenanya adalah fenomena betapa netizen itu sering sekali itu membuka pikiran kita gitu. Hal-hal yang barangkali kita anggap sebagai suatu yang nyaman ya dalam konteks suasana psikologis atau kemapanan kalau kita bicara soal situasi sosial ekonomi atau yang lain-lain, misalnya beberapa perspektif yang sebenarnya tidak logis itu kan dibongkar sedemikian rupa, termasuk bohongan-bohongan pejabat itu kan juga dibongkar oleh netizen. Jadi fenomena netizen ini adalah fenomena yang menurut saya dia bukan saja membongkar tabu, tapi dia bisa menjadi alternatif ya suara bagi mereka yang tidak bersuara gitu. Jadi dunia digital ini, digital demokrasi kita itu memberikan voice for the voiceless gitu. Jadi memberikan suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Dan netizen kita yang komentar soal Khalid dan Wapres kita dan kemudian mengkomparasikan lalu memberikan beberapa komentar-komentar jahil, itu sebenarnya menyadarkan kita sepenuhnya menurut saya bahwa sampai kapanpun menurut saya
peran netizen gitu sebagai bukan saja newsmaker tetapi juga sebagai komentator itu membuka begitu banyak perspektif yang itu agak sulit kita temukan dalam dunia non digital atau dunia manual, dunia monokromik di masa lalu. Itu sulit kita temukan, tapi hari ini kita menemukan begitu banyak hal yang itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada potensi sangat besar pada digital demokrasi kita. Tentu objeknya menarik ya, karena di situ kemudian orang bisa menyaksikan Khalid yang luar biasa dan Gibran yang kadang-kadang bikin publik itu ngelus dada gitu. Kalau kita bicara soal objek, bukan hanya ngelus dada, Bung, tapi juga jengkel kadang. Jengkel, iya. Iya. Nah, itu bagaimana itu kemudian ada satu situasi di mana kecerdasan publik tidak terartikulasikan dan tidak terekrut di dalam satu sistem perpolitikan kita, di dalam sistem rekrutmen kepemimpinan formal kita. Di sisi lain ada semacam nepotisme yang menghasilkan semacam buah karbitan begitu. Nah, bagaimana apa yang harus diperbaiki di dalam sistem rekrutmen kepemimpinan kita ini, Bung? Kalau begini caranya, karena ternyata di luar sana ada banyak orang yang capable, punya kapasitas yang tidak terakomodir. Di sisi lain ada orang yang sebenarnya tidaknya menurut publik tidak terlalu capable, kemudian karena memiliki privilege tertentu, dia kemudian naik menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini gitu, Bung. Sebenarnya kejailan netizen ini untuk kemudian mengkomparasikan Khalid dengan wapres kita itu sebenarnya cerita tentang beberapa hal. Salah satu yang menunjukkan betapa seluruh bagian dari demokrasi kita ini sekarang jumut adalah karena matinya meritokrasi, Bung. Meritokrasi di tempat kita itu mati, ya. Jadi meritokrasi itu kan mestinya sistem merit itu kan memberikan reward bagi mereka yang memang qualified, gitu ya, memberikan apresiasi bagi mereka yang memang harus diapresiasi dan tidak memberikan ruang bagi mereka yang memang tidak perlu diberikan ruang, gitu ya. Dan meritokrasi itu tidak bekerja. Satu. Yang kedua, ya memang rekrutmen politik kita ini terlalu memberikan ruang bagi sekelompok orang yang punya privilege, gitu ya. Jadi sistem rekrutmen politik kita ini tidak hari ini itu memfavoritkan orang yang punya privilege. Privilege itu banyak faktornya. Ada privilege politik, ada privilege sosial ekonomi, gitu. Termasuk privilege kebudayaan. Dan privilege itu saya kira membuat kemudian hasil dari rekrutmen politik kita itu hanya bikin ngelus dada ya dan jengkel, dan orang yang tidak punya privilege itu tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, pertanyaan kritisnya adalah apakah meritokrasi yang mati, kemudian rekrutmen politik yang hanya memberikan privilege bagi kelompok tertentu itu kemudian berdampak atau dia kompatibel atau tidak kompatibel dengan setting sosial, itu yang mesti kita pikirkan, Bu. Jadi jangan-jangan yang kita bincang tadi itu memang kompatibel untuk tata sosial masyarakat kita. Kalau kita pernah bincang sebelumnya soal patronas, dengan gampang orang memberikan nilai baik, setting sosial kita itu memang gampang berterima kasih dan seterusnya. Ya, ketiadaan meritokrasi dan tidak inklusifnya rekrutmen politik dan tidak memberikan ruang bagi orang yang mesti direkrut untuk kemudian dia bisa duduk pada jabatan-jabatan pemimpin politik, itu saya kira memang kompatibel dengan setting sosial kita. Kita yang punya kecenderungan feodal itu memberikan privilege memang bagi orang-orang yang memiliki keistimewaan secara ekonomi, keistimewaan secara sosial, tentu saja keistimewaan secara politik, gitu ya, dan bahkan keistimewaan secara kultural. Orang-orang yang punya darah biru misalnya, kepemimpinan ya secara sosial itu lebih punya peluang untuk direkrut menjadi suatu, dan itu yang berkembang di begitu banyak politik elektoral kita, mulai dari kepala desa sampai pemilihan presiden, wakil presiden, gitu, Bung. Ada 3 hal yang barangkali kita perlu soroti. Pertama adalah partai politik sebagai agen perekrut calon kepemimpinan di negeri ini. Yang kedua adalah
publik, kemampuan publik untuk memilih, dan yang ketiga adalah barangkali sistem pemilihan kita yang di satu sisi itu adalah kehendak kita untuk memberi kemewahan kepada publik untuk memilih pemimpinnya sendiri, tetapi pada saat yang sama publik tidak memiliki cukup kemampuan untuk memilih karena kemudian orang-orang yang bagi-bagi sembako dan segala macam itu sudah dianggap sebagai pemimpin yang baik, sementara orang-orang yang memiliki ide-ide bagus, punya integritas bagus, itu dianggap hanya omon-omon misalnya begitu. Nah, bagaimana kemudian ada 3 problem itu kita selesaikan secara bersama-sama, Bung, sehingga menghasilkan kepemimpinan negeri ini yang lebih bisa diharapkan gitu, membawa negeri ini ke arah yang lebih baik begitu. Masalahnya saya kira masalah utamanya dari 3 yang disebut oleh Bung Ali, yaitu secara spesifik akan memperbaiki keadaan. Kalau mereka bekerja dengan baik, sistem bekerja dengan baik, publik bekerja dengan baik, kemudian partai politik kita juga bekerja dengan baik. Masalahnya hari ini demokrasi kita ini dimonopoli sedemikian rupa oleh partai politik, dan itu bukan hanya tren kita ya, tapi tren demokrasi secara umum kan dia terlalu membayangkan partai politik yang berdaya gitu ya. Jadi para demokrat itu ada di dalam partai politik, dan para demos itu dididik oleh partai politik. Kenapa partai politik itu punya satu mandat teoretik sebagai agent untuk political education, yaitu karena nalarnya adalah ya demos itu dibentuk oleh partai politik. Makanya demokrasi itu sering dibilang sebagai political party based democracy, demokrasi yang berbasis partai politik. Nah, harapan paling utamanya saya kira untuk membangun sistem, untuk bisa mendidik, membangun komunitas, community building kita, ya harapan terbesarnya ada di partai politik. Pertanyaannya kemudian, apakah partai politik kita itu ingin secara serius melakukan transformasi? Saya sejauh ini meragukan itu, karena kita tidak sedang bicara soal kekuatan. Kalau kita bicara soal kekuatan, barangkali adalah 1-2 partai politik yang kita bisa sebut bahwa dia partai kuat yang bisa dengan gampang melalui ya begitu banyak dinamika yang menghambat dirinya. Mungkin PDIP pada bagian itu bisa disebut partai yang relatif terbuka. Mungkin Partai Golkar itu bisa disebut partai yang kaderisasinya relatif berjalan. Misalnya kita sebut PKS. Di bagian itu saya kira memang kita tidak bisa berpikir parsial hanya pada bagian kuat-kuatan, pada bagian keterbukaan, pada bagian kaderisasi, tetapi pada bagian keseluruhnya saya kira partai politik kita itu memang dituntut untuk bisa memperbaiki keadaan di satu sisi dengan melakukan rekayasa sistemik gitu ya, agar perbaikan pada sistem, pada aturan yang tadi Bung Ali bilang itu bisa bekerja dengan baik. Tapi pada bagian yang lain, mendidik publik. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kita punya trust yang besar kepada partai politik untuk melakukan pendidikan politik itu? Menurut saya tidak. Dan itu masalah kita hari ini. Maka di 3 bagian yang tadi disebut oleh Bung Ali, saya kira koreksi terbesarnya sebenarnya pada partai politik kita. Maka sepanjang partai politik kita itu punya intensi kuat yang sifatnya otentik untuk memperbaiki keadaan, saya kira dimungkinkan itu, dan itu kita sudah bisa temukan di begitu banyak contoh ya. Ketika partai politik misalnya tidak berkehendak untuk melakukan revisi undang-undang pilkada tidak terjadi. Tapi ketika partai politik itu kemudian permisif terhadap revisi undang-undang Minerba di masa reses yang itu sebenarnya agak tidak masuk akal dan publik mempertanyakan itu, dan itu terjadi gitu ya. Revisi undang-undang yang hanya 2 hari ya 2 hari, mau seminggu gitu. Tapi kalau mereka ingin membatalkan ya batal juga. Jadi pada bagian itu saya ingin mengatakan bahwa masalah utamanya sebenarnya pada partai politik kita, dan kritik netizen untuk fenomena Khalid versus Wapres itu sebenarnya telunjuk terbesar netizen itu pada elit partai politik kita. Begitu, Bung Malik? Apa yang bisa kita harapkan dari netizen ini dengan segala macam tool yang dia punya, kekritisan, kekonyolan, kecerdasan yang mereka miliki? Apakah mereka kemudian bisa diharapkan menjadi semacam agent tersendiri untuk saling mencerdaskan satu sama lain begitu, Bung? Karena pada saat yang sama di sisi lain ada fake netizen gitu, ada netizen bayaran yang kita sebut sebagai buzzer itu, yang kerjanya memang
bukan mengkritisi atau bukan menyodorkan perspektif kritis dengan kemasan yang lucu-lucu, tetapi mereka betul-betul menjadi mesin propaganda untuk memuji-muji apa yang harus dipuji dan menyerang apa yang harus mereka serang gitu, Bung. Jadi ada dua jenis warganet ini, warganet yang genuine, cerdas, lucu, konyol, dan warganet yang memang dibayar untuk menjadi agen-agen propaganda gitu. Bagaimana kemudian kita bisa berharap dalam situasi seperti itu terhadap netizen ini nih, Bu? Sebenarnya yang paling membedakan ya, gerakan yang sifatnya otentik ya, berdasarkan pada aspirasi publik, itu dengan gerakan-gerakan netizen yang dia sebenarnya melaksanakan fungsi political buzzing misalnya, itu gampang dilihat ya. Ada satu elemen yang menurut saya kunci, apa itu elemen nilai kepublikan itu penting. Bonum komune itu penting untuk dilihat, dan gampang saya kira kalau netizen itu berorientasi untuk kepentingan publik, dia relatif awet ya ininya ya, pemihakannya juga, pemihakan pada rakyat, pada publik. Kalau netizen yang dia sebenarnya buzzer, itu kan lebih seperti hit and run, Bu. Jadi pada satu kasus tertentu, ketika dia dipesan untuk isu tertentu, ya dia kenceng, tapi berikutnya dia hilang. Tapi ada beberapa netizen, dan itu banyak yang itu sejak awal memberikan perhatian, dan itu sampai akhir itu dikawal terus gitu ya. Dan saya kira netizen ini sebenarnya dia hanya pantulan cermin saja, Bu, dari apa yang mesti kita kerjakan di dunia real. Jadi netizen itu, dunia digital itu saluran, tapi yang real itu kan sebenarnya kita yang terdidik, maksud saya kita masyarakat ya, masyarakat yang terdidik, warga yang terdidik, demos yang terdidik, itu nanti pantulannya kan bisa muncul di media sosial, dan itu yang sering kita sebut sebagai citizenship values. Nilai-nilai citizenship kan di situ, nilai-nilai kewargaan. Citizenship values itu harus menjadi basis ya, prinsip dasar yang menggerakkan mereka. Tanpa itu agak sulit. Oke, Bung Halili, terima kasih. Saudara-saudara, ikuti terus Politika 19, kritis mencerdaskan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.